Ini masih ini ya, kalian ini kerja ya? Masih. Kerja, Iya Pak, PKL. masih beberapa PKL Pak. Sampai kapan PKL itu? Sampai minggu ini Pak terakhir. Hari ini. Iya Pak. Ada yang nggak PKL berarti gimana tuh? Udah beres berarti? Jadi jadwalnya gini Pak, setelah awal April kemarin harusnya WFH kan Pak ya, karena ada kuliah. Nah, tapi ada beberapa kantor yang masih minta mahasiswanya buat datang ke kantor. Contohnya kayak Amalia ini masih ada di kantor Pak. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak senior dulu yang nggak apa namanya nggak corona kayak gitu, nggak bentrok ya sama jam kuliah ya, PKL ya bagaimana? Kalau dulu setahu saya masih libur Pak, jadi waktu PKL masih libur gitu ya. Oke. Itu Anggita berdua itu sama teman. Lagi di kantor Pak. Oh satu kelas ya, kirain satu kelas. Kemarin saya ada itu apa namanya, ada urusan yang susah sekali untuk bisa sambil ngajar itu susah. Saya tuh nggak bisa nggak fokus. Misalkan antara waktu dan apa maksain itu susah gitu. Kemarin itu saya kan pengelola jurnal mahasiswa dan jurnal dosen. Jadi persiapan mau terbitin jurnal ini banyak kerjaan dan sedang pemberkasan untuk menjadi asesor nasional di Badan Akreditasi Nasional untuk sekolah madrasah. Jadi lagi proses, mohon doanya gitu. Mumpung masih muda ya, Mas Zaki ya. Iya Pak, betul Pak. Kita banyak-banyak berkontribusi. Ya Mas Rizky ya. Mumpung masih muda kita. Kita mulai ya teman-teman ya. Kalau udah lengkap nanti izin di foto nanti karena buat laporan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan perkuliahan kita pertemuan kedua. Pada pertemuan ini materi kita berkaitan dengan negara dan bangsa. Saya menyederhanakan istilah yang ada di RPS itu. Intinya kita disuruh ngebahas tentang suatu negara dan bangsa. Secara definisi itu apa negara, saya memiliki keyakinan 100% malahan bahwa kalian itu sangat memahami apa itu negara. Namun saya mencoba untuk agak sedikit lari dari kebiasaan semua orang bahwa mengajar itu diawali dari suatu konsep negara itu apa. Karena keyakinan saya sudah 100% atas itu, atas pemahaman kalian tentang negara, saya ingin berbicara dan mengajak kita berdiskusi tentang bagaimana seharusnya kita menyadari bahwa kita hidup di Indonesia itu tidak hanya sekedar bernegara, tapi kita juga hidup di Indonesia itu berbangsa. Gitu. Ini yang sulit sekali barangkali disampaikan oleh banyak pihak, karena selama ini ketika PPKN itu beranggapan dengan suatu pelajaran yang teoritis sekali. Saya mencoba untuk lari dari hal itu, bahwa teori itu sangat mudah kita pelajari dan sangat mudah kita konfirmasi.
tapi tapi mengajak kita bersama-sama untuk menjadi orang yang sadar bahwa kita tidak hanya sekedar bernegara, kita hidup berbangsa. Ini menurut saya yang perlu kita diskusikan hari ini. Untuk teman-teman semua, saya siapin kok slide-nya gitu. Teman, ketika saya baca kok saya sebagai dosen itu kok bosen ya menyampaikan istilah itu terus gitu. Khawatir nanti itu terus disampaikan tapi tidak ada perubahan sikap dan cara merespon tidak ada perubahan dalam diri kita itu bagaimana merespon situasi tertentu, situasi sosial saat ini, ketika bangsa kita saat ini sudah mulai pelan-pelan ada ketidakpercayaan terhadap bangsanya sendiri, bahkan terhadap negaranya, tidak saling percaya satu sama lain. Itu saya khawatir. Bayangkan ada beberapa waktu yang lalu suatu tokoh agama disidangkan di dalam suatu proses sidang. Padahal sidang itu merupakan sidang negara gitu ya. Dilakukan secara online harusnya, tapi upaya penolakan oleh beliau sehingga sidang tersebut mengalami penundaan dan sebagainya. Tidak bisa memisahkan mana kepentingan, tidak bisa memisahkan pemerintah, tidak bisa memisahkan negara dan sebagainya. Betul ya, di persidangan itu kan tidak ada lambang presiden, artinya kita tidak persidangan itu takluknya hanya sama negara gitu, bukan takluk sama pemerintah. Itu harus dipisahkan. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin bercerita bahwa sebagai pengantar seperti ini. Kita ini hidup di Indonesia. Terkadang banyak orang-orang yang masih belum menyadari bahwa kita ini belum mampu mengikuti dan belum mampu mengimplementasikan dari apa yang sudah dipahami. Misalkan begini. Ada orang yang hanya sadar bahwa Indonesia itu berbeda-beda. Sekali lagi saya sampaikan, kalian pun sadar ya, di sini itu berbeda-beda. Kita di forum ini berbeda-beda, sangat berbeda. Dan itu unik sekali sebenarnya. Tapi tidak semua orang mau menerima perbedaan. Tidak semua orang itu mau menerima perbedaan. Indonesia itu sejak dulu gitu ya, sudah sangat mau menerima perbedaan. Sejak Sumpah Pemuda pun sebenarnya kan itu lahir karena perbedaan, tapi satu tujuan. Bagaimana kita terhindar dari suatu penjajahan yang tak menggambarkan kemanusiaan. Sehingga lahirlah Sumpah Pemuda sepakat, kita satu bangsa, satu bahasa, gitu ya. Ini yang maksud saya, yang saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa kita betul, semua orang di Indonesia itu sudah mulai tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berbeda. Kamu ke pasar, kamu ketemu dengan wajah-wajah yang fisiknya berbeda dengan kita. Warna kulitnya berbeda, warna rambutnya berbeda sekali. Itu gampang sekali kita untuk bisa menyadari hal itu. Tapi menerima perbedaan itu susah sekali di Indonesia. Bahkan banyak orang-orang yang berpikir bahwa Indonesia itu memang layak berbeda, tapi saya tidak harus menerima perbedaan itu. Beratnya di situ. Intoleransi akhir-akhir ini terjadi ya karena itu. Sebentar ya, saya absen dulu karena 10 menit pertama update portal. Hadir semua ya, saya bantu dari sini aja kali ya. Boleh Pak, soalnya teman ada yang nggak bisa absen Ya. Pak di portal. Ada beberapa yang nggak bisa. Biar cepat, biar saya nggak punya hutang absen. Oke, simpan. Foto dulu ya sebentar ya. Mumpung lengkap. 1, 2, 3. Bentar, kalian ya. Lagi ngomong asik, harus absensi gitu. Jalanin aja lah.
Oke, kita lanjutkan. Oke. Akhir-akhir ini kan bukan hanya akhir-akhir ini ya gitu ya, tapi di akhir-akhir ini juga sebenarnya ada fenomena besar di Indonesia yang menurut saya kejadian yang tak harus terjadi kembali. Ini bukti gambaran yang menurut saya sampaikan terjadinya intoleransi di mana-mana. Bibit-bibit intoleransi itu sederhana sekali teman-teman kita dapatkan. Sekali lagi, bibit-bibit intoleransi itu sederhana sekali yang kita tahu gitu ya, dan tidak harus berbackground agama. Kan selama ini terorisme yang tergambar itu kan adalah orang-orang Islam yang melakukan itu. Sebenarnya Islam tidak pernah membenarkan hal itu. Cuman intoleransi itu sederhana. Bisa saja kita 30 orang di forum ini beserta saya 29 orang di forum ini, bisa saja kita pernah intoleran. Sekali lagi, jangan-jangan kita pernah intoleransi, teman-teman. Dari mana gambaran intoleransi itu ada? Intoleransi itu kalau kata Gus Dur, ini kutipannya Gus Dur, agak sedikit nyeleneh barangkali ketika ngutip Gus Dur gitu ya. Kata Gus Dur, jangan katakan kita itu orang yang beragama kalau melihat melihat tempat ibadah orang lain itu nggak suka, itu sudah intoleransi. Intoleransi itu bukan levelnya banyak, tidak hanya sekedar memprotes perbedaan yang terlihat sehingga orang lain perlu tahu, bukan. Hati kita bergerak untuk tidak suka dengan perbedaan itu saja sebenarnya sudah intoleransi. Makanya berat toleransi sesungguhnya itu seperti apa gitu. Tolak ukurnya sampai mana toleransi itu kan gitu ya. Toleransi itu sampai mana. Nah sebenarnya menurut saya kenapa saya katakan tadi bibit-bibit intoleransi itu mudah muncul sekali di level masyarakat kita. Terutama orang-orang yang memang punya aliran dan pemahaman membenci terhadap sesama lain. Membenci. Mula-mulanya membenci karena ketidaksukaan. Sehingga muncul di dalam dirinya adalah saya tidak pernah suka dengan siapapun. Saya tidak pernah suka dengan apapun. Kalau kebencian itu terus mengakar dalam dirinya, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak akan pernah benar. Gitu kan? Nah, ini yang saya sampaikan. Banyak orang-orang yang biarkan dalam dirinya itu intoleransi terjadi, ketidaksukaan. Jadi kalau misalkan saya ingin pernah contohkan gitu ya, saya contohkan berkaitan dengan bibit-bibit intoleransi yang ada di Indonesia. Awal mulanya itu karena ketidaksukaan misalkan terhadap situasi tertentu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena misalkan lingkungan sekitar kita mengarah pada hal-hal itu. Saya pernah berbarengan dengan orang yang ngambil perumahan. Saya kan ngambil perumahan di daerah Bogor. Dia tanya dulu persis di samping saya ini orangnya agamanya apa. Depan saya ini sudah akad kredit, tapi rumahnya agamanya apa. Wah, kalau saya kok nggak milih-milih ya. Saya itu yang penting suka, nomornya suka, posisinya suka, saya ambil. Nggak pernah nanya samping saya nanti agamanya apa gitu. Coba bayangkan ketika orang itu memilih duluan. Orang depannya belum ada, kiri belum ada, kanan belum ada, bagaimana ya kira-kira gitu. Jadi orang tersebut sampai milih-milih hal itu. Dia khawatir bahwa kedepannya bertetangga dengan orang yang berbeda agama, kemudian satu saat dia ikut agama temannya, agama tetangga. Gitu. Kan nggak gitu. Ketika kita beragama dan meyakini agama kita adalah paling benar menurut kita nggak akan pernah goyang untuk bisa ikut orang lain. Kalau saya senang sekali, siapa tahu syukur-syukur kita bisa sharing dalam perbedaan agama, dalam hal apapun. Ada kesamaan dalam hal urusan sosial,
Ya, siapa tahu, nggak perlu takut dengan hal itu, gitu kan. Tapi orang kayak gitu ada. Sampai di daerah Bogor itu ada klaster khusus kaumnya mereka. Kita punya uang berapa miliar pun beli rumah yang hanya sekedar 200 juta nggak pernah bisa diizinkan karena kita bukan kaumnya dia. Jadi sampai sebatas itu mereka mengklasterkan dirinya adalah orang-orang yang paling benar nampaknya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Saya yakin orang-orang tersebut pernah belajar PPKN, pernah belajar Pancasila. Dia tahu bagaimana dia hidup di Indonesia yang negara ini beragam. Minggu lalu mungkin sudah saya sampaikan bahwa negara Arab itu satu bangsa dia, bangsa Arab. Tapi mereka terpecah belah hanya ketidaksamaan pemahaman, tidak mampu bersatu sehingga mereka banyak terbentuk suatu negara. Teman-teman tahulah negara-negara Timur Tengah itu semua. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki ratusan suku, itu ya, memiliki sehingga ini menggambarkan pembuktian pada dunia bahwa negara yang utuh itu yang penting bersatu, yang penting satu tujuan. Perbedaan suku, warna kulit, agama itu bukan suatu kelemahan untuk bisa dipecahkan. Saya sakit hati misalkan kalau orang Papua dihina sama orang lain. Saya ikut sakit hati. Kenapa? Karena itu bagian dari diri saya. Pun sama dengan kalian. Kalau ada orang tertentu, orang Indonesia tertentu yang kita mengalami bencana saja, coba. NTT sekarang melalui di Flores sana kalau sedang ada bencana. Kalaupun saya tidak bisa ke sana dan saya pun misalkan tidak bisa bantu secara uang, fisik uang, paling ikut sedih, ikut prihatin terhadap situasi mereka. Sebentar lagi mereka mau mau puasa. Sudah dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Mereka harus tidak lagi tinggal di rumahnya karena rumahnya hancur. Ya, kita sebagai orang Indonesia yang satu satu negara yang merasakan hal yang sama yang teman-teman kita rasakan, saudara-saudara kita rasakan. Nah, teman-teman mahasiswa, narasi yang saya sampaikan ini ingin menyampaikan pesan bahwa kita tidak bisa hanya sekedar belajar konsep saja. Saya yakin teman-teman semua ini paham apa itu negara. Coba saya cek. Mas Fikar, apa itu negara menurut Mas Fikar? Konsep negara itu. Kurang lebih organisasi besar ya, Mas? Iya Pak, ada warga negara, terus ada wilayah, dan ada pengakuan dari organisasi besar lainnya atau dari negara lainnya gitu sih. Udah benar itu, ya kan? Yakin saya bisa memahami negara itu. Coba absen 5, Mbak Amelia, bangsa itu apa Mbak Amelia? Bangsa itu apa? Menurut saya bangsa itu adalah tempat dimana sekumpulan orang-orang menjadi satu perkumpulan orang-orang yang membentuk suatu bangsa. Rizky dia, apa itu bangsa menurut Mbak Rizky? Sekumpulan orang yang di dalamnya itu berkembang budaya yang sama dan tinggal bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dari jawaban kalian ini. Artinya gini, ketika seorang mahasiswa ditanya apa itu konsep bangsa dan negara, saya rasa udah bisa. Tapi bagaimana kita berdiskusi agar kita menjadi bangsa yang negara yang baik, taat terhadap aturan negara, hidup
memiliki kesadaran yang penuh bahwa kita tidak hanya sekedar hidup dengan diri kita, bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita yang juga sama tujuannya di Indonesia. Saya itu satu kosan sama orang Batak. Saya sampaikan mungkin minggu lalu. Saya itu sampai tahu karakter teman-teman Batak itu dalam berjuang ya, yang saya pahami dalam berjuang bertahan hidup. Ini penting sekali saya sampaikan. Ini tujuannya adalah oh gini ya, gitu. Saya di Kalimantan nggak pernah ketemu orang Batak sebelumnya. Tiba-tiba ketemu di Jakarta, ketemu sama mereka yang orang-orang Batak. Sekarang pas di S2, saya ketemu sama orang-orang Maluku, orang-orang keras semua itu sebenarnya. Jadi saya itu orang-orang keras semua teman-temannya sebenarnya. Cuman sebenarnya mereka itu baik banget. Mereka itu punya solidaritas yang tinggi. Tidak boleh ada temannya itu yang tersakiti oleh orang lain. Jadi kita jangan melihat fisik teman-teman kita, jangan melihat fisik orang Maluku keras sepertinya. Jangan hanya karena satu orang kena kasus lalu dianggap jelek semua. Jangan hanya karena Gayus Tambunan stan dianggap jelek. Tidak kan gitu ya. Masih banyak orang-orang hebat yang benar-benar jujur dalam bekerja. Kan maksud saya begitu. Jadi bangsa dan negara ini nggak bisa dipisahkan. Lebih dulu mana antara bangsa dan negara, Mas Abed? Menurut saya bangsa sih, Pak. Oke, benar ya. Kenapa, Abed? Karena kalau bangsa itu kan sekumpulan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama ya, Pak. Kayak dalam rasnya, suku bangsanya gitu. Oke ya. Duluan bangsa. Indonesia itu negara. Indonesia itu satu negara organisasinya yang menaungi bangsa tadi. Benar ya? Organisasinya yang disepakati dan yang memiliki tujuan untuk melindungi siapapun yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita bicara tentang negara, kita mengalami banyak proses perubahan dalam bernegara. Benar ya? Dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, perubahan tidak hanya sekedar pergantian presiden, tapi sistem. Ini dalam rangka apa perubahan itu terjadi? Mas Lintang, dalam rangka apa perubahan itu terjadi sampai sekarang? Kira-kira? Pemerintahan yang berubah, pemimpin yang berubah, Pak. Dan ya sistem pemerintahnya yang berubah, Pak. Ya, dalam rangka apa kita melakukan perubahan itu? Kira-kira? Ya, mungkin karena ada beberapa orang dalam bangsa tersebut menganut yang ideologi dan pandangan yang berbeda. Jadi untuk merubah negara itu sesuai dengan pandangan mereka masing-masing yang terbaik untuk mereka. Baik. Perubahan dilakukan itu tujuannya untuk memperbaiki bangsa itu sendiri. Yang tadinya benar, ada perubahan, ada perbedaan pandangan, harus diluruskan sehingga terjadilah perubahan. Nah, negara kita sudah mengalami perubahan dan itu sudah terbiasa dengan perubahan. Udah kuat gitu, udah kuat. Sehingga saya memiliki keyakinan bahwa kita ke depan jika betul-betul terus menyadari bahwa kita ini ingin menjadi bangsa yang besar, kita ke depan akan menjadi negara yang maju. Itu saya optimisme saya sangat ke sana. Terutama misalkan yang paling penting adalah mental para penyelenggara negara itu harus mengarah pada mental perubahan dan arahnya kemajuan. Kalau kesejahteraan menurut saya itu susah dicapai ya. Karena di ideologi kita di Pancasila itu nggak bicara kesejahteraan. Sila kelima itu bicara tentang keadilan. Coba diganti kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Semuanya orientasinya pasti uang. Pasti kaya semua. Ya kan? Iya, kita salah sih itunya. Apanya? Sila kelimanya andai ada saya dulu saya rubah aja Pak. Jadi kesejahteraan sosial. Karena orang Indonesia sekarang menuntut Pancasila karena dianggap tidak mampu mensejahterakan. Lah Pancasila itu kan tidak bertujuan untuk mensejahterakan orang sebenarnya.
Di sila kelima saja dia ingin menciptakan keadilan sosial. Persoalan nanti gimana-gimananya, ya persoalan kebijakan di pemerintah gitu. Menurut saya seperti itu. Ya meskipun kita berharap kita semuanya menjadi bangsa yang sejahtera. Nah, saya ingin bercerita lagi bahwa akhir-akhir ini kan terjadi penyerangan di mana-mana, terorisme yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya apa yang membuat mereka melakukan itu? Saya hampir didoktrin oleh terorisme itu tahun 2009. Saya hampir menjadi teroris, jangan-jangan. Gara-gara apa? Karena saya saat itu memang kritis ya. Kalau kuliah itu saya aktif ikut diskusi sana sini. Akhirnya hampir masuk dalam markasnya orang-orang yang seperti itu. Saya didoktrin itu cuman gagal. Jadi ceritanya saya itu berteman dengan teman saya anak UI, karena saya senang diskusi kemana-mana, anak UNJ sama UI gitu, kolaborasi, diskusi bareng dalam politik tentunya. Tapi ternyata di tengah-tengah itu ada temannya yang memang ternyata tukang doktrinnya itu, tukang rekrut teroris, dan dia bisa membaca orang-orang yang potensial untuk bisa diajak. Pada suatu hari saya diajak ke Bintaro Plaza, persis di sana, karena saya senangnya main di UIN. Main di UIN dan di Bintaro Plaza saya main itu 2 kali. Saya diajarin dan diceritakan tentang bagaimana negara Islam Indonesia, negara Islam. Negara itu sesungguhnya seperti apa, harus seperti apa, dan saya diberikan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang nampaknya isinya sudah dirubah sama dia. Saya itu untungnya di rumah saya itu punya Al-Qur'an terjemah saat ini di kosan. Di kosan. Jadi saya saat ayat-ayatnya itu dipaksakan untuk dirubah sama mereka untuk kepentingan doktrin. Terus saya ikuti. Tapi setelah saya sampai kosan, kok begini ya? Kok beda ya dengan Al-Qur'an terjemahan saya? Saya ini kan belinya di toko yang nggak diam-diam gitu. Artinya kebenaran terjemahannya itu saya memiliki keyakinan itu benar lah. Untuk apa ya orang kayak gini? Saya belum tahu saat itu, saya belum punya TV di kosan, jadi saya nggak tahu akan ada isu-isu terorisme gitu. Terus saya ikuti terus diskusinya, diajak ke Mall Semanggi dan terus sebagainya. Terus diskusinya di situ-situ aja di mall-mall. Tapi setiap kali diskusi, kok orang ini kok nggak pernah ngajakin kita sholat ya? Tapi yang dibicarakan itu Islam, negara Islam Indonesia. Pokoknya kita harus taat terhadap Allah gitu ya. Tapi setiap kali waktu sholat masuk, tidak pernah ngajak, yuk kita sudah saatnya sholat. Tidak pernah. Saya curiga pelan-pelan. Sampai terakhir saya masuk ke dekat rel kereta di BP itu kan ada rel kereta. Dekat situ ada perumahan. Saya masih ingat tempatnya. Dekat situ ada perumahan. Saya masuk ke dalam. Di situ rumahnya mewah. Masuk ke dalam dan itu isinya adalah kayak kamar sekat-sekat gitu. Kayak kamar interview khusus kamar itu ya. Tempat presentasi khusus gitu. Ternyata di situ saya mau dicuci otak gitu. Teman saya bertiga demi Allah sampai sekarang saya nggak ketemu. Setelah masuk ke situ, saya tuh kayak didoktrin gitu, dikasih gambaran ayat berapa, tapi saya udah nggak percaya dengan ayat-ayat yang dikeluarin dia. Saya udah nggak percaya. Ayat ini menggambarkan ini. Jadi dia ada banyak ayat suci Al-Quran yang sama dia dipelintir. Misalkan gini, akan ada satu negeri yang emasnya ada semuanya. Itu kalau bukan di Indonesia di mana? Negara Indonesia, semuanya di Indonesia. Maka mari kita wujudkan negara Islam Indonesia itu. Salah satu saat daftar ke negara Islam Indonesia itu dengan bayar 10 juta saat itu. Bayangkan saya mahasiswa 2009 itu masih mahasiswa, disuruh daftar 10 juta untuk apa? Untuk daftar masuk ke negara Islam Indonesia. Masa daftar negara masuk ya? Dulu kayaknya bangsa Indonesia untuk sepakat menjadi negara kayaknya nggak pernah iuran segitu gitu. Saya diem aja.
Terus saya pikir, ini gimana ini ya? Pokoknya apapun yang Anda punya jual. Relakan untuk negara Islam yang kita cita-citakan. Mantap kan? 10 juta. Anak muda saat itu mana punya saya. Teman saya minta saya jual aja laptopnya. Paling laku 6 juta. Saat itu laptop memang mahal itu. Lagi krisis tahun 2008, jadi saya belinya 2008 tuh krisis memang naik itu harga laptop saat itu. Dan disuruh jual 6 juta. Saya pikir gini, kalau saya jual, saya mengkhianati orang tua saya. Ini dibeli sama orang tua saya. Terus saya mikir, dijual nggak ya? Saya udah nggak percaya udah. Akhirnya saya, doktrin terakhir itu pas sholat asar, azan, dan mereka nggak ngajak sholat. Saya mau sholat ya, izin dulu. Dan saya kabur dari rumah itu. Dan sampai hari ini demi Allah 3 orang teman saya nggak pernah ketemu. Saya naik angkot kabur jalan. Ini bahaya teman-teman mahasiswa. Dia ngincer orang-orang yang dianggap kritis, dianggap vokal dalam menyampaikan pesan apapun. Tapi saya untungnya itu tadi, saya punya Al-Quran terjemah di kosan saya. Saya baca lagi dikonfirmasi, saya catat apa tadi ayat berapa. Kok beda ya artinya? Kok dipelintir-pelintir begini ya? Gitu. Jadi narasi yang dibangun hebat sekali. Kalau kita mudah percaya, maka kita akan mudah ikut dalam keinginan mereka dan kita betul jadi teroris. Cukup satu, membenci negara, membenci negaramu sendiri. Pokoknya narasi yang dibangun adalah negara ini togut, negara ini tidak benar, negara ini salah. Siapapun pengikutnya maka dia kafir. Tapi saya aneh. Setiap kali dia makan kok pakai debit ya bayarnya, pakai bank gitu kan? Ini kan uang negara, saya pakai sistem negara ini gimana nih? Saya mikir aja terus. Saya untungnya sejak dulu punya kritis itu ya. Ini orang kok pakai handphone canggih, saat itu Nokia yang canggih gitu dulu tuh, yang udah bisa nge-save itu gitu ya. Tahun 2009 itu kan belum ada smartphone ya. Udah keren itu, kok bisa begini saya bilang. Akhirnya saya gagal dan saya ceritain ke teman setelah kejadian saya. Ternyata nggak lama dari situ ada kejadian bom buku itu loh. Ternyata itu yang pelakunya adalah negara Islam Indonesia. Cek deh tahun 2009 itu ada kejadian bom buku yang bomnya itu dikirim ke rumahnya Ahmad Dhani. Pernah kalian dengar mungkin? Itu nggak jauh dari situ. Hitungan bulan itu saya nggak nyampe di 3 bulan itu kejadian pasca gagalnya merekrut Khairi gitu. Dan ini ketika terus saya kuliah dan saya diam dengan teman kelas saya itu, saya diam, nggak mau bercerita tentang itu. Ketika saya di kelas, dosen saya, dosen ilmu politik, beliau orang Jogja, menceritakan ke saya, menceritakan ke kita di kelas itu bahwa terorisme itu dekat dengan ini, ciri-cirinya begini, teknik-teknik rekrutnya beginilah. Kok sama ya dengan apa yang mereka lakukan pada saya? Sehingga saya meyakini kelompok mereka adalah kelompok teroris. Dan ketika Ambrozi itu yang di TV itu waktu sering di TV One sering sampaikan dia mantan terorisme itu, mantan teroris yang sekarang sadar memberikan penyuluhan anti teror itu, saya kok sama gitu dengan apa yang mereka sampaikan pada saya. Jadi teman-teman semuanya ini pesan bagi kita bahwa kelompok-kelompok itu yang tidak suka dengan bangsa kita, tidak suka dengan negara kita masih ada sampai sekarang. Saya meyakini masih ada. Dan itu musuhnya adalah musuh kita bersama. Bahwa mereka harus dihentikan, kasih pemahaman bahwa cara bernegara nggak seperti itu. Cara berbangsa itu nggak seperti itu. Nah, kalau bayangkan, kalau semua orang memiliki kemampuan, memiliki pola pikir yang sama tentang orang-orang yang gampang sekali membenci orang lain, ini bangsa kita lama-lama hancur. Kita sudah tidak lagi saling percaya satu sama lain. Saling percaya satu sama lain adalah kunci dari... Kalau sudah nggak saling percaya, mau gimana? Gitu ya. Kalau negara diartikan hanya sebatas konsep yang diajarkan sama saya, konsep saja, saya
diskusi bareng. Oke, sempat tertahan ya kayaknya internet. Oke. Kalau misalkan yang diajarkan hanya sebatas konsep negara dan konsep bangsa, saya yakin kita dengan mudah belajar. Tanpa saya ajarkan nih baca slide saya. Tapi mari kita diskusi hari ini bagaimana seharusnya kita menjadi bangsa yang ada di Indonesia saat ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Kalian boleh sambil minum ya. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, ada pengalaman yang mau diceritakan? Gak boleh berdiam di kelas saya. Nanti Julia catat siapa aja yang sering diskusi. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ayo. Boleh. Ya, saya izin bertanya. Menurut Bapak sendiri, menurut Bapak, sistem pemerintahan kita itu dalam dalam hidup berbangsa dan bernegara itu apakah sudah baik, Pak? Karena kan selama ini kan masih juga sering terjadi diskriminasi suku, terus kayak ini lagi gencar-gencarnya yang negara Papua itu, Pak. Papua itu mau merdeka kayak gitu-gitu. Nah, menurut Bapak sendiri itu apakah sistem pemerintahan kita yang sekarang itu udah cukup baik dalam mencakup konsep berbangsa dan bernegara seperti itu, Pak? Baik, tujuan negara kita itu kan untuk mampu menciptakan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya. Tujuannya di situ. Apakah sistem yang kita pakai itu sudah bagus atau tidak sebenarnya? Bukan bagus atau tidak sebenarnya pilihannya. Menurut saya memang sistem yang kita pakai ini adalah sekarang untuk saat ini memang betul-betul pilihan yang tepat untuk kita pakai. Misalkan menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Namun memang yang namanya sistem yang dibangun oleh manusia itu tidak akan pernah bisa sempurna, bisa mampu mensejahterakan orang lain, mampu membahagiakan banyak orang. Saya ragu untuk bisa ke sana. Karena ukuran tolak ukur bahagia seseorang itu berbeda-beda nantinya. Kenapa Pancasila itu bukan kesejahteraan? Yang sila kelima, maka keadilan, karena makna kesejahteraan dan makna keadilan itu berbeda, ya kan? Sehingga tidak pernah ada orang menuntut kenapa kalau nanti sila kelima kita itu diganti, misalkan katakanlah diganti dengan kesejahteraan sosial, kesejahteraan bangsa Indonesia misalkan, apa yang terjadi? Saya tidak akan pernah terima dengan gaji Anda yang berbeda dengan saya. Saya tidak akan pernah terima dengan tetangga saya yang mobilnya berbeda dengan saya. Kenapa? Kita harus sama. Nah, kalau sama kayak gitu, ciri-ciri negara apa? Ya kan, udah bukan gambaran orang Indonesia. Saya gajinya harus sama ini. Ya gitu. Ya kita nanti komunis dekat-dekatnya ya. Nah, sehingga untuk mampu menciptakan betul-betul sistem yang baik, saya rasa tidak ada satu negara pun yang hari ini sistemnya itu benar-benar utuh baik. Selain zaman-zaman khalifah gitu. Kalau saya memahami. Betul-betul. Penerapan zaman Nabi Muhammad itu nggak pernah bisa dikalahkan dalam konsep bernegara, berekonomi, bahkan ada bukunya kan? Nih, pandangan Islam begitu. Pandangan Islam begitu, sistem yang paling benar itu zamannya Nabi. Nah, akhir-akhir ini ketika kita sudah berubah zaman, maka kondisinya itu adalah berubah. Maka di Indonesia nggak bisa menerapkan sistemnya Nabi Muhammad. Karena kita memang negara yang background bernegaraan itu berbeda. Background masyarakatnya berbeda.
dan karakter masyarakatnya berbeda. Dan bangsa ini lahir karena perbedaan. Makanya Pancasila itu nggak pernah kenal istilah siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas. Indonesia ini milik bersama, bukan milik mayoritas. Kebetulan saja Islam yang paling banyak, kebetulan saja secara mayoritas pemeluk agamanya Islam. Tapi dalam konteks bernegara, kepentingannya sama. Makanya Menteri Agama yang baru, saya meyakini beliau ingin mencita-citakan bahwa Menteri Agama itu adalah bahwa Kementerian Agama itu adalah milik bersama, bukan milik satu golongan. Ya karena harus. Bahkan saya pernah setuju di periode kedua Jokowi ini, saya senang sekali dengan penentuan menteri sebelumnya, Menteri Agama sebelumnya, bahwa dari kalangan militer, bahwa Menteri Agama itu nggak harus kiai sebenarnya. Menteri Agama itu adalah yang penting orang Indonesia. Karena Menteri Agama itu kan bukan imamnya, tapi Menteri Agama itu hanya mengadministrasi kepentingan orang-orang Indonesia yang sedang beragama. Yang beragama. Oh, Menteri Agama harus mampu mengadministrasi kepentingan orang-orang Kristen. Jangan sampai ada penolakan orang mau bangun gereja. Jangan sampai ada orang mau bangun pura dipersoalkan. Jangan sampai orang mau bangun tempat ibadah agama-agama yang lain pun dianggap ditolak dan sebagainya. Tidak boleh. Tidak boleh ada penolakan membangun masjid meskipun orang Islam di situ cuma minoritas. Nggak boleh. Nggak boleh ada lagi penolakan itu, misalkan. Harusnya demikian. Tempat ibadah itu biarin aja berdiri selama dia tidak mengganggu kepentingan ibadah saya. Oke, gitu ya. Jadi yang terjadi di Indonesia seperti itu sekarang. Kalau sistem yang saya pikir sekarang adalah pilihannya yang terbaik karena kita adalah negara kesepakatan bersama. Bisa nggak Pak berubah satu saat sistem kita? Bisa berubah. Tergantung generasi berikutnya seperti apa maunya sepakat. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah ideologi kita adalah Pancasila. Dulu kita pernah berubah kok dari sistem yang dibangun di zamannya Soeharto, Soekarno berubah sampai sekarang kita betul-betul menuju ke sistem yang betul-betul dianggap paling ideal saat ini. Ada wacana ingin melakukan perubahan 3 periode presiden, nggak bisa. Saat ini belum butuh untuk 3 periode presiden. 2 periode saja biar terjadinya regenerasi yang pas. Ini kan politik ya, biasa di orang atas itu banyak kepentingan. Tapi sistem bisa saja berubah, bisa. Yang penting yang tidak boleh berubah adalah ideologi kita, kesadaran kita bahwa 5 nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita tidak boleh hilang. Bagaimana kita harus punya keyakinan bahwa kita dari negara yang bertuhan. Negara yang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Kalian bekerja selalu berdoa, pimpin doa terlebih dulu. Atau pada saat kegiatan kita selalu berdoa bersama-sama. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka memperlihatkan bahwa orang Indonesia itu negara yang dekat dengan Tuhannya. Dalam urusan apapun, bismillah dulu. Urusannya dekat dengan Tuhan. Doa dulu, agama apapun miliki kereta itu. Aduh, anak saya disamperin temannya ini. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi ke depannya tergantung generasi berikutnya. Tetapi harapan bersama yang terpenting adalah bahwa negara ini nggak boleh bubar. Tetapi Fukuyama menceritakan di dalam buku Rindu Pancasila halaman ke-7, itu buku kesukaan saya, judulnya Rindu Pancasila. Fukuyama menyampaikan ada beberapa kriteria negara gagal.
negara gagal. Kriteria negara gagal itu yang pertama katanya ekonominya masih belum maju. Itu Indonesia banget gitu ya. Yang kedua, korupsi masih melekat pada pejabat negaranya. Itu Indonesia banget. Ketiga, itu pendidikan masih rendah. Itu masih Indonesia banget. Masih Indonesia banget. Yang keempat itu masih kayak macam budaya, itu masih masih menjadi kepentingan yang kayak primordial utuh gitu ya, kayak gue orang Batak nih, lu orang mana gitu, masih kayak gitu, masih kental dengan istilah-istilah itu hampir menjadi ciri-ciri negara gagal. Francis Fukuyama sebenarnya Jadi Francis Fukuyama itu menceritakan bukan berarti Indonesia adalah negara gagal. Bukan. Itu Francis Fukuyama mencirikan negara gagal itu seperti itu. Berarti Indonesia sebenarnya kriterianya hampir dianggap menjadi negara gagal. Tapi di halaman berikutnya Fukuyama menceritakan juga negara gagal yang dimaksud itu bukan bubarnya negara secara konstitusi, tetapi tapi kehilangan negara gagal dalam arti hilangnya eksistensi negara itu di mata dunia. Nah, ini yang kita ingin ciptakan sekarang. Negara gagal yang dimaksud Fukuyama itu bukan hanya bubarnya negara menjadi satu negara baru atau menjadi bagian banyak negara, tapi hilangnya eksistensi suatu negara tersebut di mata dunia. Kayak semacam ya antara ada dan tiada gitu dianggap, ya masih belum diperhitungkan betul gitu. Tapi akhir-akhir ini kita sudah mulai diperhitungkan dalam urusan apapun. Di negara-negara Asia Tenggara saja akhir-akhir ini sering kita lihat dan benar-benar kita bisa lihat banyak negara-negara tetangga kita yang semula menjadi negara yang kaya, ekonominya kuat, mengalahkan Indonesia, luas wilayahnya hanya se-Jakarta Selatan, gitu kan? Luas wilayah negaranya hanya se-Jakarta Selatan, gitu. Dan itu Singapura. Tapi ekonominya merosot saat mengalami COVID-19 seperti ini. Bahkan Malaysia juga menurun. Bahkan banyak-banyak negara yang benar-benar mengalami kerugian dan mengalami kerusakan dalam ekonomi. Indonesia melalui Menteri Keuangan kita benar-benar dijaga betul. Betul-betul beliau bekerja keras untuk menstabilkan uang negara lah, kurang lebih gitu. Nah, ini penting teman-teman. Bahwa kita sebenarnya sudah mulai membaik. Untuk baik sesuai kebutuhan kita, sesuai keinginan kita belum. Tapi paling tidak situasi seperti ini, dunia sedang seperti ini, kita masih dalam kondisi yang masih dikasih subsidi orangnya, masih dikasih bantuan BLT dan sebagainya, masih dikasih bantuan, itu masih bersyukur kita sebagai masyarakat yang dibantu oleh pemerintah. Nggak mungkin kan Sri Mulyani meng-ACC bantuan tanpa uangnya ada. Kan nggak mungkin, uangnya pasti ada. Hanya saja bagaimana teknik pengelolaan. Yang saya tidak suka dengan kebijakan pemerintah saat ini berkaitan dengan prakerja. Karena semua orang yang prakerja itu salah sasaran di era COVID ini. Semua orang daftar prakerja. Yang nggak pernah kerja pun daftar prakerja. Kan salah filosofis. Filosofi prakerja kan nggak demikian, kan gitu ya. Jadi sistem-sistem yang sistem yang ada sekarang menurut saya pilihan terbaik di antara semua pilihan. Kita nggak mungkin menjadi negara yang menggambarkan satu agama. Misalkan negara Islam, nggak mungkin. Kita pasti hancur kalau pakai negara Islam saat ini. Kenapa? Ya orang Papua nggak mau. Orang Sumatera Utara jangan-jangan nggak mau karena sistem keislaman, karena mayoritas mereka non-Muslim misal saja. Hancur kita, nggak ada yang mau. Bahkan dulu kan kenapa Piagam Jakarta dilakukan perubahan? Yang sila pertama yang dulu dilakukan perubahan ya karena kan protes yang dilakukan oleh orang-orang timur,
orang-orang timur yang kebetulan mayoritas non-muslim yang juga ikut berjuang atas bangsa ini. Apa protesnya ya? Kita nggak mau. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa yang seperti saat ini adalah pilihan tepat. Bangsa ini punya sama-sama, nggak ada satupun. Jadi jangan merasa mayoritas dan merasa memiliki. Merasa paling memiliki bangsa ini. Oh, yang minoritas itu numpang saja. Coba saya tanya ke kalian, semua jujur. Tahu sejarah pastinya. Agama Islam itu duluan mana sama Hindu Buddha datang ke Indonesia? Hindu Buddha. Buddha, Pak. Jelas Hindu Buddha. Sejarah menyampaikan itu. Islam diterima di Indonesia ya karena orang Hindu dan Buddha itu sangat baik gitu ya. Menurut saya terlalu baik sehingga yang penting jangan bunuh saya, yang penting beragama silakan, beribadah silakan. Tapi sampai mayoritas Indonesia, sampai Islam loh yang jadi mayoritas. Hebat berarti penyebar agama Islam saat itu hebat. Dan orang Hindu Buddha protes nggak atas merasa memiliki nggak atas bangsa ini? Enggak juga. Semuanya karena mereka harus memiliki kesadaran bahwa yang paling Indonesia adalah yang duluan. Coba bayangkan kalau misalkan yang paling Indonesia yang duluan. Ya nenek moyang kita dulu mungkin agamanya Hindu Buddha semua di sini. Kan begitu. Nenek moyang kita adalah Hindu Buddha dulu. Nah, begitu yang saya sampaikan teman-teman. Jadi Pancasila itu Pancasila itu ada untuk menyatukan kita semua. Bukan untuk memperlihatkan siapa yang paling banyak dan siapa yang paling oke. Enggak ada. Makanya satu saat saya memiliki keyakinan kita akan pelan-pelan menjadi negara yang baik itu pelan-pelan. Dengan sudah munculnya sekarang akhir-akhir ini orang nikah beda suku itu sudah hampir tidak lagi persoalan. Yang penting satu agama ya. Kalau agama itu masih gitu. Nah, dengan kayak gitu saya memiliki keyakinan tadi gitu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di yang lain? Bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak tentang kasus OPM itu gimana ya, Pak? Soalnya kan kayak Papua tuh kalau kayak serba salah gitu. Mereka kan tujuannya itu kayak mau memisahkan diri dari Indonesia. Tapi mereka sendiri juga kalau misalnya kayak dipertahankan ikut Indonesia tuh, Indonesia juga kayak menganaktirikan mereka. Jadi kayak menurut saya pribadi kayak secara langsung kita itu menjajah mereka juga gitu. Kayak pendidikannya ketinggalan, terus pembangunan daerahnya ketinggalan juga. Tapi eksploitasi sumber daya alamnya di Papua itu benar-benar dimanfaatin sama Indonesia. Tapi untuk daerah sana sendiri kayak mereka nggak kurang dapat apa-apa gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Ya, saya tidak pernah setuju OPM itu seperti itu. Saya tidak akan pernah setuju mereka bubar dari Indonesia. Tapi tidak bisa disalahkan mereka melakukan pemberontakan dengan hal itu. Kenapa? Ya betul. Mereka sumber daya alamnya luar biasa. Mandi aja dengan minyak kurang lebih basic. Mandi itu dengan minyak. Terus tidur itu dengan batu bara, jangan-jangan di dalamnya gitu ya, di atas batu bara. Ini menggambarkan satu kekayaan alam. Saya tidak bisa menyalahkan era sekarang ya. Dari zaman dulu memang mereka itu tidak diperhatikan dari zaman dulu. Tidak diperhatikan dari zaman dulu. Sehingga upaya mereka untuk bubar dari Indonesia itu salah satu protes mereka terhadap kita. Tapi kan akhir-akhir ini upaya negara sudah ke sana. Bahwa mereka diberikan otonomi khusus. Otonomi khusus mereka itu beda dengan otonomi-otonomi yang lain. Daerah-daerah, kita punya 4 daerah otonom. Ada yang masih ingat? Jakarta. Ayo, Aceh.
Aceh, Jogja, Ya. Papua. Dan keempatnya itu memiliki ciri-ciri otonomi yang berbeda. Jangan kaget kalau kok di Aceh, kok di Papua, kok di Jogja itu punya sultan ya, kok nggak pernah ada pemilihan gubernur ya di sana gitu. Ya, kalau orang yang nggak tahu sejarah dan nggak tahu ya nggak pernah akan bisa ke sana. Tapi di Papua itu otonomi sudah diberikan secara khusus. Uang mereka itu dikelola dengan baik dan dibantu oleh pusat, betul-betul dibantu secara teknis kalau mereka nggak bisa menganggarkan uang. Sampai khusus nih pengelolaan anggaran. Dan pemberiannya pun khusus gitu ya. Kayak mungkin presentasi aja dibedain kali. Pajak yang diberikan ke negara lebih beda kali. Saya nggak tahu juga persis seperti apa. Tapi otonomi khusus yang diberikan itu dalam rangka upaya agar mereka merasa mengelola negaranya sendiri, mengelola daerahnya sendiri maksud saya. Untuk bisa menjadikan mereka menyetujui Indonesia, mereka bubar dari Indonesia, ya saya tidak setuju. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah Indonesia itu keluar dari wilayah kita. Jadi nggak dari Sabang sampai kalau mereka keluar dari Indonesia, tidak lagi dari Sabang sampai Merauke kita ini. Nggak tahu sampai mana nanti ujungnya. Kan gitu. Nah, upaya yang harus dilakukan ke depan adalah tidak boleh melakukan diskriminasi sosial terhadap mereka, diskriminasi ekonomi terhadap mereka, dan diskriminasi budaya terhadap mereka. Kita hargai semua perbedaan yang ada. Kita akui, kita junjung mereka, kita sayang-sayangin lah dulu ya. Kita sayang-sayangin, baik-baikin lah dulu agar mereka itu tidak keluar dari kita. Oke, kalau misalkan kita menganggap mereka asing, maka mereka akan terus berjuang untuk merdeka. Mereka kan selama ini kita anggap asing. Kalian misalkan duduk bareng sama mereka, tidak berbaur baik seperti kamu berbaur dengan teman-teman yang lain. Apa karena bentuk fisiknya berbeda? Apa karena warna kulit berbeda? Apa karena jenis rambut yang berbeda? Apa itu? Ya kan? Kan tidak seperti itu. Harusnya kita sama-sama di Indonesia. Oh iya, ada orang Papua. Biarin saja, mereka bagian dari kita. Orang Papua menderita ya kita merasakan hal yang sama dengan mereka. Kalau pendidikan tertinggal di sana, ya iyalah. Di sana kan jauh jaraknya. Dan dari dulu otonomi itu kan baru ada tahun berapa? Kan begitu. Otonomi itu kan nggak lama. Dan ketika otonomi itu diberikan, tidak semua daerah mampu merespon dan menjalankan otonomi itu dengan baik. Aneh ya. Dulu kan sentralistik. Semua pembangunan ada di Jawa. Orang Jawa jalan-jalannya hitam dari dulu. Mungkin kalian sejak lahir tahu aspal itu udah lama. Zaman saya kecil di Kalimantan itu yang hari ini bisa ditempuh dengan 2 jam, dulu bisa sehari semalam. Karena perjalanan yang lumpur, berair, mobilnya nginep, travel yang nginep di itu dan sebagainya. Tujuan itu kenapa? Karena ketidakadilan pembangunan tidak merata. Nah, menurut saya ketika ada kebijakan otonomi daerah itu diberikan masing-masing kebebasan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Tapi apa yang terjadi? Daerah itu SDM-nya berbeda dengan Jawa. Betul? Perannya disamain, tapi kemampuannya berbeda. Bayangkan, sehingga apa yang terjadi? Banyak kepala daerah yang korupsi atau membangun yang tidak tepat sasaran. Membangun jalan tidak tepat sasaran, tidak membangun jalan-jalan produktif. Yang dibangun adalah mengarah kepada kebun-kebunnya mereka. Kebun-kebun pejabat. Di mana ada kebun pejabat, di situ dibangun jalan sebagus-bagus mungkin. Padahal nggak ada aktivitas ekonomi yang lewat. Ini terjadi di daerah saya, terutama di Kalimantan itu.
Nah, akhir-akhir ini kan ada konsultan pembangunan lengkap ya, sekarang udah lengkap. Bahkan sekarang otonominya diperluas menjadi otonomi desa, otonomi level 3. Desa diberikan wewenang sebesar-besarnya untuk mengolah dana desa sebesar 1 miliar per desa minimal. Bentar dulu, ayo lagi ngajar. Gitu ya. Jadi otonomi desa itu tujuannya apa? Membangun desa lebih cepat. Membangun negara lebih cepat. Abang mau apa? Mau apa? Ya udah, bentar. Lagi ada yang minta susu nih. Bikin dulu ya. Dia maunya mintanya sama saya nih. Iya, Pak. Nggak Nggak apa-apa, Pak. Santai saja, Pak. Oh, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau didiskusikan? Ayo, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Misalnya kalau kita dalam bertransaksi itu bebas, Pak ya, dalam mengatur siapa hubungan kita bertransaksi. Contohnya kalau misalnya saya kayak punya kos ya, Pak ya. Cuman saya hanya membatasi yang boleh masuk di kos saya itu, yang boleh menyewa kamar itu hanya orang-orang yang misalnya entah golongan tertentu atau ras tertentu. Nah itu sebenarnya boleh apa enggak sih, Pak? Oke, baik. Dalam urusan ini, saya tuh nggak setuju ya dengan hal itu ya. Nggak setuju ya, tapi belum ada aturan yang mengatur itu, Mas. Menurut saya. Jadi sebenarnya boleh atau tidaknya karena belum ada aturan yang mengharuskan bebas, maka menurut saya boleh-boleh saja orang melakukan itu. Tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip kita bernegara ini. Dia bangun kos itu kan umum ya sebenarnya harusnya. Yang masuk ke dalam situ nggak harus orang Islam saja. Saya tahu kok itu di Jakarta juga ada. Kosan ini hanya untuk Muslim misalnya. Saya tidak suka dengan itu. Itu sudah sebenarnya sudah mulai melukai perasaan saudara kita yang kebetulan beragama lain dengan kita. Pasti mereka tersentuh hatinya. Pasti begini, misalkan gini. Kita lewat, mau cari kosan, orang non-muslim lewat, nyari kosan, ada bacaan, kosan ini hanya menerima untuk orang muslim. Itu saya yakin pasti hatinya nggak enak. Yang kayak gini sebenarnya yang nggak boleh itu. Nggak boleh itu di level karena melukai perasaan saudara-saudara yang lain.
Sebenarnya di situ yang nggak boleh. Boleh atau tidaknya selama tidak melanggar ketentuan hukum, ya boleh-boleh saja. Menurut saya gitu. Dia juga nggak melanggar hukum, kan nggak ada aturan yang spesifik tentang pemilik kos harus bebas ngekosin siapa aja gitu kan, nggak gitu, nggak ada aturan itu. Kalau ada barangkali bisa diatur. Nah ini yang saya sampaikan. Jangankan kos-kosan ya, perumahan yang klaster saja yang akadnya itu menggunakan bank BUMN loh, masih terjadi kayak gitu. Ada juga yang klaster khusus orang Islam dan itu tidak bisa klaster khusus orang Islam. Orang Islamnya pun harus golongannya dia, harus sepaham dengan mereka, sehingga mungkin barangkali masjidnya pengajiannya mereka aja gitu ya. Kok saya itu nggak asik ya kalau hidup dengan satu golongan saja, itu saya nggak asik ya. Monoton itu aja, nggak asik aja gitu. Teman kita masa dibatasi dengan itu aja. Kalau kita ketemu dengan orang yang beragam kan enak ya. Kalau misalkan ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Persis, kayaknya enak-enak aja ngeliat, oh gitu ya perbedaannya. Jadi kita itu apa ya, di Indonesia memang masih ada yang kayak gitu-gitu. Karena apa ya? Karena yang saya katakan tadi, mereka khawatir ya, barangkali khawatir dengan sesuatu yang mungkin dianggapnya akan mengganggu ketenangan dia dalam beribadah. Ya biarin aja harusnya, kalau memang beda agama mah biarin aja harusnya gitu ya. Tapi selama tidak mengganggu ketertiban dalam hal misalkan beribadah, misalkan ya tahu diri lah, misalkan kalau misalkan di mana posisi kita harus beribadah seperti apa. Waktu itu teman saya juga orang non Muslim, ayahnya orang non Muslim, dia ikut suaminya jadi Islam, orang Batak itu. Cuman dia bilang gini, Pak ini cariin kosan dong, cariin kontrakan buat orang tua saya. Saya dapet tuh kontrakan. Malah orang tuanya itu takut. Jangan deh, kalau di sekitar itu banyak komplek dan banyak orang Islam, saya nggak enak deh. Karena orang Batak itu suka ada acara-acara gitu kan. Mungkin takutnya berisik, takutnya apa, dan sebagainya. Dan mereka nyadar diri, nggak mau di kosan situ bukan karena intoleran, bukan. Karena nyadar diri barangkali takut mengganggu atau dia tahu barangkali di situ orang-orangnya tidak gampang menerima perbedaan. Ini kan sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan orang-orang menerima minoritas dengan hal-hal yang kurang baik. Dianggap minoritas gitu. Padahal nggak ada ya istilah minoritas. Begitu. Mas Dan. Ada lagi Mas Dan? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke baik. Yang lain gimana? Yang lain ada pertanyaan, ada kasus? Ini silakan. Mungkin ini kayak minta pendapat Pak. Yang kemarin kan ada kasus yang di Sumatera Utara itu, yang baru-baru saja ini yang kasus kesenian kuda lumping Pak. Nah, itu kan sebenarnya yang bermasalah itu sebenarnya terkait dengan budaya dan pemahaman dari orang yang menolak ini Pak. Nah, minta tanggapan bagaimana Bapak ini dalam menyikapi keadaan tersebut antara pertentangan budaya dan pemahaman dari kitanya Pak. Saya kasus kuda lumping saya nggak tahu ya. Kasus seperti apa sih dia kuda lumping yang ada di Sumatera Utara? Iya, baru-baru ini. Jadi dia tuh kasusnya nari terus gitu kan. Terus ada datang ormas Islam. Terus itu ditentang acaranya karena mengandung kesyirikan gitu. Nah, sebenarnya kan apa ya? Itu bertentangan antara budaya dan ajaran agama gitu Pak. Nah, mungkin minta pendapat Pak dari Bapak. Baik, terima kasih. Saya berpikir gini Mas ya, itu kejadian saya benar-benar nggak tahu, itu belum baca mungkin. Budaya dan agama
itu sebenarnya memang tidak bisa dipisahkan, gitu kan. Tapi jangan pernah memaksakan nilai-nilai agama tertentu, nilai-nilai budaya menjadi nilai agama. Agamakan budaya, bukan budaya diagamakan. Kan gitu ya. Misalkan contoh, kejadian di sana saya merasa bahwa ormas itu salah tetap. Selama kegiatan itu murni budaya, misalkan pagelaran budaya kuda lumping, kan kayak semacam jelas ya, pasti ada nuansa-nuansa yang bertentangan dengan Islam, itu pasti. Jangankan di kuda lumping, di Kalimantan banyak kok kegiatan-kegiatan budaya yang kalau saya telusuri dengan agama ya bertentangan. Tapi itu kan dalam rangka pagelaran agama, bukan prosesi beribadah. Ya misalkan contoh Mas ya, lagi sholat di masjid pakai adat budaya, itu yang salah menurut saya. Tapi kalau misalkan ada pagelaran budaya tertentu yang memang kebetulan orang itu prosesnya seperti itu, ya kita nggak bisa memaksakan dan menganggap salah. Dan proses menegurnya itu nggak bisa begitu. Dakwah itu kan nggak begitu. Dakwah itu Islam itu nggak mengajarkan kekerasan. Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan pesan Islam yang baik dan benar itu tidak dengan cara kekerasan. Nabi Muhammad itu pernah dilemparin orang dengan kotoran dan bahkan dengan batu. Tidak pernah ngelawan malah. Ya kan? Maksud saya ketika bicara tentang tadi ormas tadi, menurut saya kebiasaan ormas itu. Ormasnya yang mana? Apa yang sudah dibubarkan? Ormas itu masih yang sudah dibubarkan itu memang kebiasaan begitu. Harusnya caranya yang salah. Dia kan orang ormas ya, orang ormas. Yang namanya ormas itu kan bukan polisi, bukan orang yang mengeksekusi. Kalau perlu dia lapor, Pak, ada kejadian penyimpangan. Hanya menjadi partner polisi, partner petugas di dalam menyampaikan mana yang salah, mana yang benar. Bukan mengeksekusi. Yang ada kan mengeksekusi, paling benar. Sehingga kekerasan terjadi. Ini bentar lagi puasa teman-teman. Ingat, puasa bentar lagi. Saya sering marah-marah terhadap warung yang buka. Saya dari SMP ya berpikir gini, kenapa sih harus takut dengan warung? Islam berpuasa kok takut ya dengan warung? Bingung saya. Saya tuh andai saya ya. Saya gini, saya kan berpuasa. Niatnya lillahi ta'ala, niatnya jelas. Kok takut sama warung? Ada apa? Kalaupun ada orang makan, ya biarin. Kan kita sedang puasa, nggak mengganggu keimanan kita kok. Nggak mengganggu rasa ingin kita, kecuali anak-anak. Anak-anak memang tertarik dengan makanan. Ya anak-anak kan nggak wajib puasa. Umur berapa kan wajibnya jelas pada saat mereka balik. Saya mikir gini, kan di rumah juga makanan. Jam 4 sore sudah siap makanan. Terpapar sore siap makan. Itu kan nggak sama halnya dengan menggoda orang berpuasa. Kok melarang orang yang mencari rezeki gitu. Persoalan orang itu batal puasa karena makan itu bukan persoalan salah warungnya. Persoalan level keimanan kita yang rendah, lapar karena memang nggak terbiasa puasa atau menganggap puasa itu nggak penting, makanya terganggu. Menurut saya salah parah itu. Harus ditutup toko-toko, itu norak sekali. Saya tuh bingung ya. Pengennya itu normal aja gitu. Warung silakan buka, yang mau makan ya silakan, dengan catatan misalkan dia memang tidak puasa. Yang non muslim kan puasa, nggak puasa dia, perlu makan. Yang Islam ya jangan tahu diri lah. Yang Islam yang sedang puasa ya tahu diri, jangan mendekat. Yang ngapain itu dipersoalkan? Kalau saya sih berpikir kayak gitu, Mas. Nah ini ngeri di Indonesia itu, sok paling benar gitu. Kenapa FPI itu, maaf saya sebut organisasi, FPI itu tidak pernah ada di Palangkaraya. Coba kamu cek di YouTube itu, berapa kali orang-orang FPI ditolak oleh orang Dayak. Karena kita tidak mau
yang sudah damai, aman, tentram, diganggu sama orang-orang yang menganggap paling benar. Tidak benci terhadap agamanya, tidak. Orang Palangkaraya itu mayoritas Islam loh udah. Tapi mereka udah nggak, yang minoritas malah menolak. Kenapa Dayak nggak mau menerima? Kita sudah bagus tatanannya. Di Dayak itu ada yang keluarganya Kristen, Hindu, Buddha, lengkap semua mereka itu. Dan mereka nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kami khawatir yang kayak gitu-gitu tuh menjadi gap yang berkepanjangan hanya karena ormas itu hadir. Makanya nggak pernah ada ormas itu di Palangkaraya. Pengurusnya nggak pernah ada. Tahun 2010 kalau nggak salah Habib Rizik itu ditolak di Palangkaraya. Kakinya belum pernah nginjekin Palangkaraya. Langsung dia sendirian naik pesawat dari Palangkaraya Banjarmasin langsung diungsikan. Coba cek di YouTube. Kalau tidak salah tahun 2010 atau 2011. Habis itu Tengku Zulkarnain juga ditolak kan di Palangkaraya. Itu Bandara Cilikriwut itu punya sejarah menolak tokoh agama. Gitu. Tapi tokoh agama yang dikhawatirkan menentang budaya-budaya di sana. Nah, begitu Mas menurut saya. Kenapa? Karena barang yang ditentang itu bukan ajaran agamanya, tapi perilaku mereka dalam menyebar agama. Ya mereka kiai-kiai, ustadz-ustadz. Tapi dalam urusan begini, urusan persatuan nggak bisa diotak-atik. Kenapa Palangkaraya? Kenapa Kalimantan Timur bisa menjadi ibu kota rujukan? Sekarang mau jadi ibu kota kan? Diputuskan ke sana. Karena karakter orang Dayak di sana hampir sama dengan karakter orang Betawi. Ternyata loh hasil penelitiannya loh. Ini hasil penelitian yang saya bicarakan. Kok bisa Pak? Kan Dayak beda Pak, agamanya hampir beda. Bukan, dalam bersosial hampir sama. Orang Betawi itu gampang menerima orang. Toleransi menerima orang datang ke wilayah itu gampang. Nggak pernah nolak-nolak. Dayak ternyata hampir memiliki kriteria yang sama. Secara geografis layak di Kalimantan misalkan. Kajian secara sosial ternyata Dayak dan orang Betawi hampir memiliki karakter yang sama dalam bersosial. Jadi potensi untuk berkembang negara ibu kota baru di sana memang sangat berpotensi gitu. Begitu Mas kurang lebihnya. Mas Andi, menurut saya tanggapan saya ormas itu perlu diluruskan ya. Perlu diperbaiki, perlu dinasehati, bubarin aja kalau apa? Iya kan ormas itu kan tujuannya menjadi bagian pelindung masyarakat, bukan penghancur masyarakat, bukan menakutkan. Saya pernah Mas Mbak bermasalah dengan ormas yang mengatasnamakan Pancasila. Pernah tahu ya? Depannya P lah ya. Dia lupa bahwa saya ini dosen Pancasila. Iya, bajunya gagah, warnanya jelas. Datang ngomel-ngomel, marah-marahin saya. Saya cuma bilang begini. Oke, saya terima Anda marah-marahin saya. Saya cuma bertanya satu. Anda ini dari ormas apa? Padahal saya tahu dari bajunya aja. Saya ini ormas ini, pemuda di sini. Oke, jadi gini ceritanya. Ada mau pembangunan, Mas. Pembangunan perumahan gitu kan. Terus ormas itu datang untuk minta jatah dan sebagainya. Saya cuma bilang begini. Pak, saya bilang, Bapak ini kan ormas. Harus melindungi orang yang punya proyek di sini agar tidak diganggu sama preman. Betul? Agar tidak diganggu sama preman. Jangan Bapak seperti preman. Wih, kami ini pemuda ini. Kami ini ormas ini. Oh, ada kata Pancasila. Nah ya Pak ya, saya bilang. Ormas. Oh, coba jelasin ke saya. Filosofi berdirinya organisasi ini untuk apa? Pancasila dibawa-bawa loh Pak, ormas. Dia bercerita dia nggak bisa jawab karena mereka orang anak-anak muda kampung sepertinya yang tidak paham betul tentang Pancasila. Pancasila itu harusnya Bapak ini menggambarkan orang-orang berpancasila. Jauh loh Pak, Bapak ini tindakan sikapnya jauh dari tindakan orang-orang berpancasila, tidak menggambarkan orang-orang berpancasila. Malu loh saya kalau misalkan gabung dalam ormas itu, tapi perilaku saya, tindakan saya tidak menggambarkan itu. Saya cuma bilang, kenalkan saya dosen Pancasila. Anda batal sebenarnya. Kalau saya pimpinan ormas Anda, saya keluarkan Anda ini dari ormas saya. Karena perilaku Anda, pemahaman tentang Pancasila aja nggak paham.
Coba nanti Anda kalau ketemu dengan orang-orang kayak gitu dan mereka memperlakukan Anda demikian, maka paling tidak Anda debatin saja tentang Pancasila, konsep Pancasila. Tapi tidak semuanya mereka buruk ya. Ada oknum-oknum tertentu yang merusak ormas itu. Nah ini yang saya sampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa ormas itu sebenarnya bukan mengatasnamakan masyarakat dengan semena-menanya. Ormas itu membantu masyarakat. Ada kepentingan masyarakat yang tak tersampaikan, tak terakomodir oleh DPR sebagai wakil rakyat, sehingga dia hadir untuk mampu menyampaikan. Ormas itu sebenarnya ke sana. Menjadi perkumpulan negatif, tidak ada arahnya negatif. Cuman karena perilaku orangnya yang negatif. Begitu. Orang-orangnya kembali ke karakter sendirinya. Dengan bangga ikut organisasi kepemudaan Pancasila, tapi perilaku dan gak bergambarkan. Coba saya ragu mereka itu paham Pancasila. Paling tidak orang-orang Pancasila itu ya beragama dengan benar, ibadahnya dengan benar, betul ya? Kan ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki rasa kemanusiaan, gitu kan? Memiliki rasa persatuan. Orang caci maki kok orang dibentak-bentak pakai kasar-kasar. Gimana ceritanya? Orang Pancasila itu nggak pernah keluar dari mulutnya bahasa-bahasa yang kasar. Maaf ya, ada yang ngomong begini, anjing lu. Saya cuma ketawa kadang mahasiswa juga kadang begitu, ketemu anjing gitu, temannya di anjing-anjingin. Anjing pun kalau dia lewat dia nggak ngerti sedang dibicarain sama orang lain. Iya kan? Kadang bahasa anjing sekarang dipoles dikit menjadi apa coba? Mahasiswa anak gaul nih, ayo lo. Udah lama kan kamu di Tangsel, udah banyak kan. Ada istilah-istilah anjing itu sudah dipoles menjadi istilah sederhana sekarang. Oh begitu ya anak-anak. Iya kan, kayak gitu kan? Ya kenapa? Kenapa kita mudah sekali mulut kita keluar? Kan itu. Karena kita terbiasa dengan itu. Kayaknya kalau nggak ngomong itu nggak enak deh gitu kan. Jangan sok Pancasilais deh gitu, jangan sok anak stan deh gitu. Padahal nggak gitu teman-teman, karena kebiasaan karakter nanti akan menjadi karakter kita. Saya punya teman, sedikit maaf ya, dia teman saya ini waktu kuliah S1, padahal kuliahnya PPKN loh. Sedikit ngomong monyet ke teman, nyet, teman-temannya gini gigitin terus aja, nyet aja terus. Tapi saya ketika dia harus PKL kalau kalian, otomatis bahasa dia harus baku. Di sekolah nggak mungkin dong berinteraksi dengan guru-guru nyet juga sama temennya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya apa? Kayaknya saya nggak enak ngelihat dia gitu. Kok kayak bukan biasanya sih lo kaku banget gitu kan? Karena dia keluar dari karakternya. Kebiasaan dia ngomong begitu, ketika nggak ngomong itu kayaknya bukan dia gitu. Nah ini yang saya khawatirkan kalian. Saya berharap gambaran orang terdidik itu adalah dari lisannya dan perilakunya. Rubah tata cara bicaramu dan rubah tata cara berpikirmu. Itu gambaran orang-orang terdidik. Kamu pasti dapat ijazah stan, tapi belum tentu kamu bertindak dan berperilaku sesuai dengan ilmu yang kamu pelajari dari sini. Kecuali kamu sendiri yang melakukan perubahan itu. Saya sudah ceramah capek-capek, 14 pertemuan, 16 pertemuan nanti, belum tentu bisa mampu merubah pola pikir kamu kalau pola pikir kamu belum memiliki kesadaran untuk berubah juga. Kan begitu. Semuanya harus Tuhan itu tidak akan pernah merubah nasib seseorang kecuali Anda yang merubahnya. Tergantung kita semua, teman-teman ya. Jadi begitu ya, Mas Andi. Terima kasih, itu informasi nanti saya telusuri di Google, di media online berita itu, dan saya pengen tahu aja biar jadi referensi buat saya. Setahu saya di yang terakhir itu ini tentang kewajiban orang anak-anak SMA yang pakai jilbab itu loh di Sumatera Barat ya. Dulu ya, iya. Satu semester yang lalu. Itu janganlah gitu ya terjadi kayak gitu. Sekolah negeri itu milik bersama. Sekolah negeri itu milik bersama, bukan milik satu golongan. Ini nih bahaya ini. Paham-paham yang kayak gini nih ngeri.
Kalau yang Islam pun tidak diwajibkan di sekolah itu, nggak boleh punya aturan tersendiri tentang itu. Ini sekolah negeri. Kecuali sekolah swasta Islam, sekolah swasta Kristen punya aturan tersendiri. Nah, ini bahaya gitu ya. Di daerah kita, nanti kalau kalian ada kayak gitu, kalian jangan diam saja. Kalau ada di sekitar kalian situasi tidak menyenangkan, kalian jangan pernah diam. Di tempat saya kan kebetulan jadi ketua RT-nya di sini. Waktu baru 3 bulan pindah, gara-gara ikut rapat warga jadi ketua RT. Kebiasaan ngasih masukan gitu kan, kesannya kan, woi ini dosen ya kan. Yang lain tetangga saya beragam sekali pekerjaannya. Jadi saya doang yang dosen, beberapa orang doang di sini. Langsung dipilih jadi RT tanpa pemilihan, langsung aklamasi langsung diminta. Karena saya terbiasa harus siap memimpin dalam hal apapun selama masyarakat memerlukan, ya harus siap misalkan. Tapi yang paling penting adalah merubah perilaku orang-orang di sekitar, teman-teman. Apa? Merubah perilaku yang semula misalkan ada premanisme di sekitar sini, harus kita hentikan itu. Masa saya ngebor air, minum air bersih ke bawah, ke tanah, ada preman datang ke rumah saya kan, minta duit, minta jatah reman. Saya lagi capek-capek nyemprotin bekas bor air, disamperin preman, ya saya marah kan. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang dia nggak mau masuk wilayah saya. Saya suruh warga saya lawan. Jangan takut dengan preman. Kita lawan, kita lebih banyak daripada dia. Karena saya nggak senang aja dengan situasi premanisme. Kita tertindas terus. Saya bukan tipe yang mengalah dalam hal begitu. Lawan, selama saya benar saya lawan. Alhamdulillah sekarang kalau warga saya renovasi rumah nggak ada preman itu datang. Wilayah saya, lain silahkan Anda. Kemarin ada kemalingan kan, ada kemalingan warga curi. Apa yang terjadi? Saya bilang, kamu ini jadi preman di sini. Sok-sok jadi preman, tapi wilayah kamu kehilangan, malu-maluin saja kan. Gitulah kurang lebih. Jadi dimanapun kita berada, kita paling tidak berupaya untuk memperbaiki situasi lingkungan kita. Berupaya, hanya berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di sekitar. Itu bukti kontribusi kita terhadap situasi sekitar. Kalau saya jelas ya punya kewajiban tridharma, mengabdikan pada diri saya, pada masyarakat itu wajib karena dosen. Kalau kalian kan hanya wajib mengabdi pada negara di bidang kantornya aja ntar. Kalau saya tridharma, ngajar iya, penelitian harus, sebagai orang akademisi pengabdian juga wajib. Jadi semua apa yang tingkah laku saya di luar ya harus menggambarkan orang-orang yang terdidik. Saya juga masih berupaya berusaha ke sana. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini 10 menit terakhir saya izin untuk menyiapkan administrasi semua. Saya pastikan tadi hadir semua. Di portal sudah ke absen semua belum? Sudah. Ada yang belum ke absen nggak? Saya tadi sudah inisiasi coba. 29 orang hadir semua. Oke. Sebentar ya. Pertemuan dua. Kalau nggak ada pertanyaan kita sudah ya teman-teman ya. Pak izin bertanya Pak. Oh ya boleh, siap. Silakan. Ya terkait dengan hak warga negara Pak. Jadi kadang kan di sekitar lingkungan saya itu sering kayak ngadain misalnya satu keluarga itu ngadain pesta pernikahan gitu ya Pak. Nah jadi itu di jalan-jalan kecil kadang terjadi penutupan jalan gitu Pak. Karena dipakai untuk
menggelar adat gitu Pak. Nah jadi itu dari sisi hak kewarganegaraan kita selaku pengguna jalan itu bagaimana ya Pak menurut Bapak? Apakah itu mengganggu hak kita untuk melewati gang itu atau gimana? Atau itu boleh-boleh saja? Terima kasih Pak. Ini ramai sekali di TV juga pernah ada ke pembahasan ini ya. Pembahasan ini sebenarnya nggak boleh, aturan itu nggak boleh mengganggu jalan umum. Harusnya nggak boleh. Makanya sempat ada pembahasan hanya ada di Indonesia pengajian agama itu sampai nutup jalan. Di negara-negara Islam besar pun tidak pernah nutup jalan. Pengajian itu di masjid, di benar-benar tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum. Hanya ada di Indonesia, saudara-saudara. Dan itu dibolehkan di Indonesia, dibiarin aja selama nilainya kegiatan-kegiatannya baik. Nah, itulah orang Indonesia itu. Hukumnya itu kayak semacam fleksibel gimana gitu. Karena ini kegiatan warga juga rumahnya nggak punya halaman yang luas untuk ada acara, maka masih kayak semacam masih dibolehin aja gitu, masih dibolehin untuk bisa melakukan hal itu selama izinnya ke RT RW, izinnya ke lingkungan, masih bisa diizinkan untuk bisa beraktivitas di jalan meskipun itu jelas-jelas mengganggu ketertiban yang lain, karena jalan itu milik bersama, tidak milik siapapun. Tapi kalau di komplek bagaimana Pak? Selama kesepakatan komplek tersebut tidak masalah sebenarnya. Izin komplek sekitar boleh. Tapi kalau yang bermasalah itu menurut saya ya, itu jalan raya. Saya tuh agak kurang suka juga jalan-jalan raya itu dipakai untuk itu. Jalan raya yang antar kota kayak gitu dipakai, sampingnya itu mengganggu banget. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Tuh abang, itu kakak-kakak itu. Abang mau masuk stand nggak? Abang mau sekolah di stand nggak? Abang mau jadi apa nanti? Mau jadi apa? Mau jadi robot. Oh ya udah siap. Oke ya. Oke ya teman-teman ya mahasiswa ya. Kita sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Semoga tidak ada halangan untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.